Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Fadi Irawan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan lab guide salah satu modul Cisco DevNet Associate, yaitu Explore REST APIs with API Simulator and Postman, dalam rangka menyelesaikan Certification Completion Digital Talent Kominfo DevNet Associate 2024. Pertama-tama kita terlebih dahulu buka dokumen modul untuk lab guide-nya. Di sini sudah saya siapkan untuk modulnya. Jadi untuk lab guide kali ini, objektif yang akan dilakukan ada dibagi menjadi 4 part. Yang pertama yaitu launch the DevNet Associate VM, yaitu menjalankan virtual machine DevNet Associate yang telah disediakan oleh Cisco melalui VirtualBox. Kemudian di part kedua kita akan mencoba explore API documentation menggunakan API simulator. Kemudian di part ketiganya kita akan menggunakan Postman untuk melakukan pemanggilan API atau call API ke API simulatornya. Yang terakhir kita akan mencoba menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menambahkan 100 data buku ke API simulator. Jadi secara background di virtual machine DevNet Associate ini sudah include API simulator Library dengan API dokumentasinya, termasuk database atau data-data yang berhubungan dengan API Library, di mana kita bisa menggunakan API simulator ini secara offline yang sudah terinstall di virtual machine. Kemudian pada lab ini juga kita akan belajar bagaimana menggunakan API simulator Library untuk memanggil API, seperti melihat daftar buku, kemudian menambahkan buku, atau mendelete data buku. Kemudian kita juga akan melakukan hal yang sama menggunakan tools aplikasi Postman. Di sini kita langsung saja mulai menjalankan instruksi yang telah disediakan berdasarkan dokumen modulnya. Di part pertama ini kita akan menjalankan virtual machine Dev Associate. Dan di sini saya melakukan perekaman sudah otomatis. Saya buka terlebih dahulu untuk virtual mesinnya menggunakan VirtualBox. Di sini ada VirtualBox versi 7.0 yang saya gunakan untuk menjalankan virtual machine Dev Associate. Kemudian di part kedua kita akan mencoba explore API documentation menggunakan API simulator. Untuk mengerti bagaimana melakukan pemanggilan REST API, biasanya developer memulai dengan belajar atau research menggunakan API documentation yang tersedia, seperti format, request, kemudian response, headers, dan parameter untuk REST API. Nah, di sini biasanya dokumentasi yang disediakan itu bisa berbentuk Open API Specification like Swagger, atau bisa juga dalam bentuk dokumentasi perintah-perintah apa yang tersedia oleh API tersebut. Nah, untuk step pertama kita terlebih dahulu
buka Chromium web browser. Nah, di sini sudah otomatis terbuka webpage dari API atau webpage Scroll Library dengan URL library.demo.local. Jadi sudah otomatis terinstall di virtual machine DevNet Associate untuk API dokumentasinya. Nah, untuk mengetahui API dokumentasi dari Scroll Library, kita bisa melakukan klik di sini ya, klik here for API docs. Sesuai dengan step yang kedua, jika di browser Chromium tidak otomatis langsung muncul tab library.demo.local, kita bisa melakukan penulisan manual di URL dengan mengetik library.demo.local, kemudian klik enter. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk melihat dokumentasi dari API Scroll Library, kita bisa klik here di sini, maka muncul tab baru dengan URL library.demo.local/API/v1/docs. Di sini bentuknya Open API seperti Swagger ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari API documentation dari Scroll Library. Untuk fitur-fiturnya kita akan coba explore atau jelajah. Yang pertama, untuk tanda panah ke bawah ini biasanya dilakukan untuk expand atau collapse. Nah, ketika diklik tanda panah bawah ini, maka akan melakukan collapse dari atau minimize dari tampilan API/v1 default namespace. Kemudian jika kita klik lagi tanda panah, maka akan expand atau maximize. Untuk step keempat, yaitu list books using the get/books API. Jadi kita akan mencoba menggunakan API get untuk melihat daftar buku. Di sini perintahnya klik anywhere on the bar for the gets book API. This API returns a list of book in the Scroll Library. Jadi kita akan coba klik API get books, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tiga field atau 3 subbidang. Yang pertama ada parameter, yang kedua ada response, yang ketiga ada code, ada description, kemudian ada response content type. Sesuai dengan dokumentasinya, notice that you now have the option to enter information for the optional parameters. Leave the parameters blank and click the execute. Di sini perintahnya kita ketahui bahwa di sini ada banyak option atau parameter untuk mendapatkan informasi dari API list books ini. Nah, di sini perintahnya kita akan mencoba untuk mendapatkan respon dari API books ini tanpa harus mengisi dari parameter yang telah tersedia seperti include ISBN, sort by, author, dan page. Nah, nantinya kita ketahui bahwa di sini dijelaskan ketika kita execute
response API getBooks ini akan diperoleh section curl request URL, code response body, and response headers, di mana response body-nya akan berbentuk JSON format untuk menampilkan daftar buku. Sini langsung kita coba dengan klik try it out, kemudian kita langsung klik execute tanpa harus mengisi optional parameter. Nah, sesuai dengan yang disampaikan di modul explore-nya, kita akan mendapatkan beberapa section. Yang pertama ada response, curl, request URL, response body, response headers, ada 5 ya, sama code, Kemudian kita lihat di sini balikan atau respon body yang diperoleh dari API listbooks ini ada menampilkan array objek yang berisi ID, title, dan author. Sesuai, di mana berjumlah 4 buah data dari ID 0 sampai ID 3. Kemudian kita akan mencoba menggunakan curl command di Windows Terminal untuk memanggil API listbooks ini. The getBooks API provides information to access the content displayed in the response body using curl. Nah, jadi kita akan mencoba get data API listbooks menggunakan command curl di terminal. Jadi curl adalah perintah yang disediakan untuk transfer data atau get data dari atau ke server, dari server menggunakan supported protokol seperti HTTP dan HTTPS. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita copy terlebih dahulu yang ada di section curl. Kita copy, kemudian kita coba buka terminal. Kita buka terminal, kemudian kita paste. Sesuai langkahnya, select the curl command, right click and copy it to your clipboard. Setelah kita copy, kemudian kita paste dan langsung kita enter. Maka di sini akan memperoleh respon yang sama sesuai dengan API simulator atau yang ada di Swagger, di mana akan menampilkan daftar buku dalam bentuk objek array JSON yang berjumlah 4 buah data yang memiliki ID 0 sampai ID 3. Selanjutnya, untuk step ke-7, di sini kita diharuskan untuk menampilkan data ISBN menggunakan API listbook. Nah, pertama-tama untuk langkahnya kita akan kembali ke API Scrollibari website. Di sini ya, di API Scrollibari tadi. Kemudian kita akan mengisi parameter section include ISBN dengan mengklik tanda panah di parameter include ISBN. Kita set value-nya menjadi true. Setelah itu kita klik execute, maka balikan atau respon dari API listbooks-nya akan menampilkan data tambahan yaitu ISBN. Pada saat parameter tidak diisi atau dikosongkan semua, data ISBN ini tidak dimunculkan. Nah, setelah kita lakukan penambahan atau pemanggilan parameter
ISBN di set true atau diisi value true, maka ISBN fieldnya akan muncul. Nah, kita ketahui juga respon curl dari saat kita mengisi parameter include ISBN ini, maka akan ada tambahan query setelah pet books, yaitu tanda tanya include ISBN sama dengan true, di mana include ISBN ini adalah sebagai key-nya, kemudian true ini adalah value-nya. Nah, kita akan coba untuk melakukan pemanggilan ini di terminal Windows juga melalui perintah curl. Kita tinggal blok, kemudian copy, kita paste ke terminal, lalu kita enter. Nah, di sini respon dari perintah curl yang telah kita copy sebelumnya juga memperoleh respon tambahan, yaitu ada ISBN-nya, ada field ISBN yang muncul. Nah, untuk minimesh, setelah itu kita kembali lagi ke halaman API simulatornya. Untuk minimesh API listbook ini kita bisa klik getBooks ini supaya kembali ke tampilan semula. Kemudian untuk step 8 kita akan mencoba mendapatkan token menggunakan API POST login via basic. Yang pertama kita klik API login via basic, kemudian kita klik try it out, kemudian klik execute. Nah, di sini akan muncul tampilan sign in untuk memasukkan parameter username dan password supaya kita bisa mendapatkan token dari API login via basic ini. Nah, di sini kita masukkan username dan password sesuai yang ada di modulnya. Username Cisco, kemudian passwordnya Cisco 123, kita sign in. Nah, setelah kita masukkan password kemudian kita klik sign in tadi, akan mendapatkan respons body yang berupa token hasil dari kita masukkan username dan password. Kemudian kita coba copy respon tokensnya. Di sini token akan kita gunakan untuk melakukan pemanggilan API yang ada tanda gembok di sini. Jadi tanda gembok di sini menunjukkan bahwa API tersebut memerlukan otorisasi atau token sebelum untuk dipanggil ya. Di sini perintahnya scroll up to the top of the Scriptbread API page and click the green authorize button. The available authorization dialog box will appear. Jadi kita disuruh untuk scroll ke atas, kemudian ada button authorize. Kita akan klik. Nah, di sini akan muncul pop-up modal berupa tempat untuk authorize tokennya. Nah, token yang sudah kita copy tadi kita paste di sini. Kemudian kita klik button authorize. Nah, di sini otomatis API yang memerlukan otorisasi sudah akan bisa dipanggil sesuai token yang telah kita masukkan barusan. Kemudian kita coba klik close. Untuk API POST login via basic kita tutup terlebih dahulu.
Selanjutnya untuk step 9 kita akan mencoba menambahkan buku menggunakan API Postbooks. Kita klik API Postbooks. Di sini kita notice bahwa API Postbook atau untuk menambahkan buku itu memerlukan model atau parameter objek yaitu ID, title, author. Di sini ada sampel contohnya. Kita akan coba untuk menambahkan buku. Kita klik try it out. Kemudian kita isi datanya sesuai yang ada di modul. Kita akan menambahkan ID nomor 4. Kemudian untuk titelnya kita isi IP V6 fundamental. Dan untuk autornya kita isi Rick Graziani. Nah, udah sesuai. Setelah itu kita execute. Nah, di sini respon body yang diperoleh dari API PostAdd yaitu model yang telah kita masukkan di parameter tadi. Untuk respon curl-nya juga akan menyesuaikan dengan parameter yang dikirim. Jadi di sini ada API key sebagai otorisasinya, kemudian content type-nya berupa application JSON, dan di sini ada parameter model yang dikirim. Kita ketahui bahwa API yang telah berhasil di-call atau dipanggil biasanya akan memberikan respon code status code 200 ketika sukses. Setelah itu kita akan coba menambahkan data baru. Kita akan coba menambahkan data baru dengan ID 5. Kemudian judulnya 31 days before your CCNA exam. Kemudian autornya Alan Johnson. Kita klik execute. Nah, di sini responnya juga sama sesuai dengan masukan yang telah kita isi di parameters payloadnya atau body. Selanjutnya kita akan close API Postbooks-nya. Di sini you can verify the books were added to our books page. Jadi kita diperintahkan untuk kembali membuka halaman scroll library. Kemudian kita akan mencoba menampilkan data yang telah kita tambahkan sebelumnya di API simulator di halaman Our Books ini, di tab Our Books ini ya, dengan cara klik refresh. Nah, di sini ID book yang telah kita tambahkan atau data buku baru yang telah ditambahkan di API simulator sebelumnya ada dua, yaitu ID 4 dan ID 5. Setelah itu di sini untuk step 10 list books using the get books API. Kita diperintahkan untuk kembali ke halaman API documentation scroll library, kemudian klik API list books.
dengan mengosongkan terlebih dahulu parameternya, kemudian kita klik execute. Di sini respons balikan dari API Listbook akan menampilkan data baru yang telah ditambahkan sebelumnya, yaitu ID 4 dan 5 sesuai dengan yang ada di halaman School Library tadi di tab menu Our Books. Setelah itu kita tutup terlebih dahulu API Listbooks-nya. Selanjutnya kita akan mencoba mendapatkan data buku secara spesifik berdasarkan ID-nya, yaitu menggunakan API getBooks/id. Yang pertama kita klik API getBooks/id. Di sini parameter ID-nya required, yaitu menunjukkan bahwa diperlukannya ID untuk memanggil API ini dan menghasilkan data spesifik buku. Kita akan coba, kemudian kita isi dengan ID yang telah kita tambahkan sebelumnya, yaitu ID 4, kemudian klik execute. Di sini respons dari API-nya akan menampilkan buku dengan ID nomor 4. Kemudian untuk respon curse-nya itu di API getBooks/id ini akan menambahkan parameter ID yang setelah petbooks. Begitupun juga di request URL. Selanjutnya kita tutup API Books ID-nya. Di sini untuk step ke-12 kita akan melakukan penghapusan data buku spesifik menggunakan API delete books ID API. Pertama-tama kita buka API delete books-nya. Nah, untuk parameter ini juga memerlukan ID untuk menghapus datanya. Kita akan coba mengisi parameter ID-nya sesuai dengan yang di sini. Kita akan menghapus data ID atau buku dengan ID nomor 4. Kita klik execute. Di sini responsnya akan mengembalikan data buku apa yang akan dihapus, yaitu ID nomor 4 dengan titel IPv 6 fundamental and author Rick Graziani. Responsnya 200 dan sukses. Kita tutup lagi API-nya. Selanjutnya list books using the getBooks API. Kemudian kita kembali lagi menggunakan API list books untuk mengetahui data terupdate dari daftar buku. Kita klik, kemudian kita execute tanpa mengisi parameter. Di sini respons dari API Listbooks-nya menunjukkan bahwa ID nomor 4 sudah berhasil terhapus dan tidak ada di dalam objek array-nya. Nah, untuk penggunaan API simulator telah kita lakukan atau explore. Selanjutnya kita akan menggunakan Postman untuk melakukan pengambilan API ke API documentation di part ketiga ini. Untuk secara proses hampir sama dengan API simulator, cuma kita akan menggunakan tools aplikasi yang bernama Postman. Untuk kita minimize terlebih dahulu browser Chromium-nya. Kemudian kita buka aplikasi
Postman. Kita double klik. Kita tunggu. Nah, jendela aplikasi Postman sudah terbuka. Ini kita minimize saja supaya tidak terlalu besar. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini. Di sini dijelaskan di step kedua bahwa kita akan melakukan pemanggilan API GetBooks untuk mendapatkan daftar buku. Nah, untuk aplikasi Postman tersendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama di bagian sebelah kiri akan digunakan untuk memilih metode apa. Di sini ada get, post, put, patch, delete, head option. Kemudian di sebelah metode ada form untuk memasukkan URL API-nya. Nah, di sini perintahnya in the main window next to the launchpad, klik plus icon. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mengklik tombol plus untuk membuka tab baru untuk request. Nah, karena pada saat awal buka kita sudah otomatis terbuka get untitled request, kita akan menggunakan Windows ini saja untuk melakukan pemanggilan API. Pertama kita akan kembali ke Chromium, halaman API dokumentasi SQL Library tadi. Kita akan buka GetBooks API, ini sudah kebuka. Kemudian kita akan melakukan copy request URL untuk dimasukkan ke form URL di Postman. Kita copy. Kemudian kita kembali ke Postman dan kita paste di form URL-nya. Nah, setelah itu kita klik send langsung saja. Maka di sini akan memunculkan respons dari API listbooks-nya dengan respon codes 200 OK. Kita juga bisa menyimpan hasil respon dari pemanggilan API dengan klik save respon. Kita bisa simpan dalam bentuk file JSON. Selanjutnya kita akan mencoba mendapatkan token dari API Post login via basic. Nah, karena kita sudah menggunakan tab request untuk proses get list API books, selanjutnya kita akan coba buka tab baru atau jendela baru request dengan klik icon panah, kemudian kita set metodenya menjadi post. Kita kembali lagi ke API SQL Library untuk melakukan copy paste API post login via basic. Kita buka API login via basic, kita copy URL-nya, kemudian kembali ke Postman, kita paste ke form URL. Nah, selanjutnya kita klik tab menu out, terus pilih tipe out yang
API key, di mana key-nya ini kita isi. Tipenya kita pilih yang basic out. Kemudian kita isikan username passwordnya sesuai yang ada di modul tadi. Cisco, username-nya kemudian Cisco 123 tanda seru. Setelah itu klik send. Nah, di sini kita berhasil mendapatkan token respons dari API login via basic. Di sini kita copy responsnya. Token ini akan kita gunakan untuk melakukan pemanggilan API yang memerlukan otorisasi. Kita copy. Nah, kita akan menambahkan buku menggunakan API post books dengan token yang telah kita dapatkan dari API login via basic. Kita klik icon tanda tambah atau plus, kemudian kita set metodenya menjadi post. Kita kembali lagi ke API Documentation School Library. Kita pilih menu post books. Selanjutnya kita copy URL-nya, request URL. Lanjutkan kita paste ke form di Postman, form URL Postman. Selanjutnya untuk autentikasi kita pilih ke menu out. Kemudian untuk tipenya kita pilih API key, kita isi key-nya sesuai yang ada di sini. Enter x API key x API key. Untuk value-nya kita bisa copy respon token di API post login via basic, copy, dan kita paste value-nya di sini. Selanjutnya di sini in the same tab atau di tab yang sama kita pilih tab menu body, kemudian kita klik tanda drop down ini, kita pilih yang raw. Untuk tipenya kita ganti dari teks menjadi JSON. Setelah itu kita masukkan JSON object. Nah, di sini kita langsung copy aja dari modul. Kemudian klik send. Nah, di sini proses pemanggilan API post atau penambahan buku baru di API post books telah berhasil dengan status code 200. Dan respons balikannya yaitu ID yang telah kita tambahkan. Nah, kenapa ISBN-nya tidak muncul setelah kita tambahkan ini di respons? Karena di sini untuk respons API postbook hanya menampilkan data ID, title author untuk respons yang telah ditambahkan. Nah, untuk step kelima kita akan memastikan bahwa buku telah ditambahkan dengan cara melakukan pemanggilan API list books. Kita kembali ke tab menu get API list books, kemudian kita klik send. Nah, di sini ID yang telah kita tambahkan barusan yaitu ID 4 dengan title IPv fundamentals dengan author
Graziani telah berhasil ditambahkan dan muncul di API Listbooks sesuai dengan modulnya ya. Untuk step ke-6, use additional parameters with the Getbooks API. Kita akan menggunakan parameter tambahan di API Listbooks ini untuk mendapatkan respons yang sesuai dengan parameter. Pertama-tama kita kembali ke browser Chromium tadi untuk membuka API SQL Library. Setelah itu kita tutup API Postbooks-nya, kemudian kita buka API Getbooks. Di sini ada 4 parameter yang disediakan oleh API Getbooks. Ada include SBN, sort by, author, page. Di sini include SBN dimaksudkan untuk menampilkan data tambahan ISBN numbers. Kemudian sort by dilakukan untuk melakukan pengurutan data. Secara default adalah ID ketika dikosongkan. Kemudian author ini akan mengembalikan data sesuai dengan author yang diisi dalam parameter ini. Kemudian page berupa halaman keberapa yang akan ditampilkan. Setiap halaman akan menampilkan maksimal 10 data. Di sini perintahnya under the parameters, klik include SBN and select true. Kita coba isi parametersnya true, kemudian sort by-nya kita set ke author. Lalu kita execute. Nah, di sini respon dari API setelah kita tambahkan parameter. Yaitu pengurutan datanya berdasarkan nama author berurutan ya dari huruf terkecil sampai terbesar. Kemudian ISBN datanya akan muncul. Kenapa di ID nomor 5 tidak muncul? Karena pada saat kita tambahkan di awal tadi kita tidak menambahkan data ISBN-nya atau mengosongkan field ISBN. Jadi secara respons body auto dikosongkan. Kemudian kita perhatikan bahwa di request URL terdapat query tambahan yaitu include SBN sama dengan true and sort by sama dengan author. Di sini menunjukkan bahwa API Listbooks terdapat tambahan parameter sebelum melakukan proses request, yaitu ada tambahan parameter include SBN dan sort by. Kemudian kita diperintahkan untuk kembali ke Postman and go to the first API tab. Di sini kita kembali buka Postman, kemudian di sini kita buka API Listbooks di Postman. Nah, tujuannya di sini kita akan mencoba melakukan pemanggilan API Listbooks dengan tambahan parameter sesuai dengan yang ada di API simulator tadi. Dengan cara klik params, kemudian kita isi key di sini, include ISBN, untuk value-nya kita set true, kemudian kita tambahkan lagi sort by, key-nya, kemudian value-nya author. Lalu kita
perhatikan bahwa di sini query otomatis akan ditambahkan ke form URL sesuai dengan blok kode yang telah saya lakukan ini. Kemudian kita klik send, maka di sini respons yang diperoleh akan sama dengan yang ada di API simulator tadi, di mana pengurutan datanya sesuai dengan nama yang paling terkecil, kemudian akan menampilkan data ISBN. Untuk part selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke API simulator. You could use the OpenAPI specification, try it tool, or Postman to edit as many books as you want. However, you would have to add them one at a time. A better solution would be to write program to add the books. Di sini maksudnya, walaupun kita bisa menggunakan Postman untuk proses request menambahkan buku dalam satu waktu, tapi kita memerlukan, jika kita ingin menambahkan lebih dari satu, kita bisa menggunakan atau menulis program untuk menambahkan buku secara massal ya, atau masif. Nah, di part ini kita akan belajar untuk simulasikan proses penambahan 100 buku menggunakan library Python yaitu Faker. Step pertama, kita buka Visual Studio Code dan navigate to the school library directory. Jadi kita diperintahkan untuk membuka Visual Studio Code, kemudian kita arahkan ke directory school library. Kita buka accessories, kemudian kita ketik Visual Studio Code, kita double klik. Nah, sini akan terbuka jendela Visual Studio Code-nya. Kita arahkan ke sini saja. Kita di sini perintahnya klik file, open folder. Kita buka ke labs, devnet, kemudian school library. Kita klik open. Nah, di sini ada dua file. Kita yes. Ada div associate REST API simulator user interaction PDF, kemudian ada file Python untuk menambahkan 100 buku random. Step kedua, investigate the libraries used by add 100 random books by program. In VS Code Explorer, pane on the left, click add 100 random books by to open if necessary. Jadi kita diberitakan untuk explore dengan cara di bagian kiri ini kita buka file Python-nya, kemudian at the top kita diberitahu bahwa di sini ada 3 library yang akan kita gunakan untuk proses penambahan 100 buku random, di mana ada library request, JSON, kemudian Faker. Nah, untuk library request di sini kita akan gunakan untuk proses pemanggilan API menggunakan metode get, post, delete, atau HTTP method yang lainnya. Jadi library request ini sangat diperlukan ya untuk melakukan proses request. Kemudian di sini juga dijelaskan
Faker is a Python library that generates fake data for you. This program uses the Python fake library to generate random books, titles, authors, and ISBN. You can search the internet for more information on fake library. However, complete the following steps to see all the 252 methods for the Faker library. Jadi, Faker library adalah salah satu library Python yang digunakan untuk generate data palsu atau data dummy, di mana kita akan menggunakan library ini untuk generate data title, author, dan ISBN. Untuk lebih lanjut, kita bisa lihat terkait dokumentasi library Faker ini di internet. Kemudian, untuk menyelesaikan step-stepnya, kita akan mencoba melihat daftar metode dari library Faker ini. Yang pertama, kita akan coba buka terminal terlebih dahulu. Kemudian kita diarahkan untuk import the Faker module. Jadi kita akan melakukan import modul Faker, kemudian menyimpan Faker modul ke variabel fake. Dan untuk melihat semua methods, kita akan enter variabel fake. Nah, langsung saja kita coba. Pertama, kita masuk ke directory school library dulu, yaitu kita cd labs. Kita coba ls dulu deh. ls cd labs, ls lagi cd devnet, kita cd ke school library. Di sini kita akan start Python-nya dengan klik atau ketik perintah Python 3 enter. Nah, akan terbuka jendela interpreter dari Python. Dari modul kita diperintahkan untuk memanggil atau import modul Faker. Yang pertama dengan mengetikkan perintah from Faker import Faker, enter. Kemudian kita akan menyimpan modul Faker tadi ke dalam variabel fake Faker, enter. Kemudian untuk mengetahui metode-metode apa saja yang ada di modul Faker, kita bisa mengetikkan perintah fake, kemudian period, lalu tab 2 kali. Nah, di sini ada daftar perintah atau metode-metode yang ada di library Faker. Nah, di lab ini kita akan lebih banyak menggunakan 3 metode, yaitu ada fake.name, kemudian fake.getSpray, kemudian ada ISBN. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah fake.getSpray, kemudian fake.name, kemudian ada fake ISBN 13. Nah, untuk step selanjutnya kita akan mencoba praktek bagaimana cara generate random data menggunakan library Faker ini. Kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita diberitakan untuk menampilkan data my name is Catherine Rose, di mana Catherine Rose ini adalah data palsu yang berhasil di-generate menggunakan metode fake.name. Kita ketikkan perintah print my name is titik, kemudian format fake name. Kita enter.
di sini muncul my name is Megan Hughes. Di mana Megan Hughes ini adalah hasil dari random data method fake.name. Di step B, kita diperintahkan untuk menggunakan 3 perintah yang telah di-highlight, yaitu fake.getPhrase, fake.isbn 13 and fake.name untuk generate data my name is Gary Kristaneda and I wrote organic incremental neural net ISBN. Jadi kita akan mencoba highlight atau menggunakan 3 metode library faker yang telah di-highlight untuk mendapatkan data berikut. Kita akan coba dengan print my name is buka kurung kurawal and I wrote buka kurung kurawal I buka kurung kurawal kemudian tutup kurung awal titik kemudian format fake.name koma kemudian kita akan fake.getPhrase koma kemudian fake.isbn 13 dan kita enter. Nah, di sini kita mendapatkan respon data my name is Melissa Ballard and I wrote proactive 6th generation contingency dengan ISBN. Di sini kita kurang menambahkan kata ISBN-nya ya. Kita akan ulang lagi dengan menekan tombol panah atas, kemudian kita isi ISBN spasi dan kita enter lagi. Nah, di sini muncul data random baru lagi dengan nama my name is Elizabeth Kennedy and I wrote enterprise wide 6 generation time frame. ISBN buka kurung ISBN 9780742665415. Kemudian di program Python ini kita akan menggunakan metode atau perulangan untuk generate lebih dari 10 data. Di sini diperintahkan kita akan menambahkan 10 data random untuk kita coba menggunakan library fake name dan perulangan. Kita kembali lagi ke terminal, kemudian kita ketik perintahnya for i in range 10, kemudian kita enter. Nah, kita untuk mengetahui perintah apa yang kita lakukan perulangan, kita harus tekan tombol tab 1 kali, kemudian kita ketikkan perintahnya. Di sini kita akan generate nama dengan metode fake name dan kita enter 2 kali. Nah, di sini muncul 10 data baru generate random 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita quit. Nah, di sini kita disuruh untuk review the function variable. The two function in the program use 3 variables to get an authorization token from the library API service. Jadi ada 2 fungsi
di dalam program Python ini yang menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dari API Screw Library. Yang pertama ada API host yang berisi URL atau di mana kita akan request, kemudian ada login, variabel login yang berisi username, kemudian password yang berisi password. Selanjutnya, step kelima kita akan review getOutToken function. Jadi di dalam file Python ini ada function getOutToken yang berfungsi sebagai tempat kita request API login via basic, di mana kita akan menggunakan 3 variabel API host, login, password ke dalam function getOutToken untuk mendapatkan data tokennya. Jika token berhasil, maka akan mendapatkan status code 200, tapi jika gagal akan mendapatkan error exception dengan status code dan teks. Errornya apa? Di sini untuk proses request-nya menggunakan request yang telah saya blok ini. To build request URL-nya. Selanjutnya kita akan review function addBook. Sama dengan function getOutToken tadi, jadi di function addBook ini kita akan menggunakan 3 variabel yang telah di state sebelumnya, yaitu API host, login, dan password. Cuma karena kita tidak perlu menggunakan kita tidak perlu menggunakan login dan password karena kita hanya membutuhkan response token di function getOutToken dan API host atau URL yang akan kita gunakan untuk request API. Jadi di sini variabel R ini kita gunakan untuk menyimpan data request dari API-nya. Di sini ada 2 parameter yang diperlukan untuk menambahkan buku, yaitu book dan API key. Book di sini adalah model atau parameter yang harus diisi seperti ID, title, author yang telah kita coba sebelumnya di API simulator. Kemudian API key ini berupa token kredensial dari function getOutToken untuk request API books. Untuk logiknya juga sama seperti di getOutToken function, yaitu ketika status code-nya 200 akan menampilkan atau mencetak data yang telah ditambahkan, tapi jika gagal maka akan memperoleh balikan exception error code. Dan error text-nya itu apa? Selanjutnya kita akan review kode atau perintah yang akan memanggil 2 fungsi. Yang pertama ada
get the out token key, yaitu API key ini akan memanggil function get out token, kemudian datanya atau respons dari function get out token disimpan ke dalam API key. Kemudian kita akan menggunakan Faker modul untuk generate random factbooks. Nah, di sini dijelaskan bahwa for loop then iterate 100 times. Jadi, kita akan mencoba generate 100 data baru yang akan diulang sampai data 100 data itu ditambahkan ke dalam API listbooks. Variabel i di sini sebagai variabel iterasinya dan kita gunakan juga sebagai ID. Kemudian dijelaskan jika kita ingin, karena di sini range-nya 4 sampai 105, maka yang ditambahkan itu dari ID 4 sampai ID 104. Jika kita akan menyimpan data sebelumnya, kita bisa mulai dari range 6 sampai 106. Nah, di sini juga ada variabel yang disimpan untuk menyimpan data title, author, dan ISBN. Kita bisa gunakan modul fake.isbn13, fake.name, kemudian fake.getPhrase. Jadi variabel ini kita simpan, kemudian kita build ke dalam bentuk objek dengan format JSON, yaitu ada ID, title, author, ISBN. Kita simpan dalam bentuk objek book, kemudian kita melakukan pemanggilan function addBook, di mana book di sini sebagai modelnya, kemudian API key di sini sebagai otorisasi tokennya. Finally, addBook function is called passing the book and API variables. Because addBook is part of the loop, it will be called 101 times atau 101 times. Jadi akan menambahkan 101 kali perulangan data ya, karena 4 bagian dari perulangan. Kita akan coba run and verify the add 100 books program. Jadi kita akan memastikan bahwa API ini sudah berjalan sesuai dengan kode pemrogramnya, yaitu menambahkan 100 data dari file add 100 random books ini. Kita masuk ke terminal, kemudian kita ketik Python 3, kemudian kita ketik add, kemudian tab, lalu enter. Nah, di sini data ditambahkan 104 dari ID 4 sampai ID 104. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman School Library. Kita akan memastikan bahwa datanya berhasil ditambahkan dengan membuka halaman School Library, kemudian ke menu Our Books, kemudian klik refresh. Nah, di sini total ada 100 data yang berhasil ditambahkan. Di sini masih loading ya. Nah, ada 104
100 data baru yang berhasil ditambahkan dari program Python tadi. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan dokumentasi API SQL Library. Kita coba parameter yang ada di API Listbooks. Karena kita sudah menambahkan 100 data, kita akan mencoba parameter page. Di sini kita untuk sort by-nya kita set ke ID, kemudian page-nya kita akan isi 1, lalu kita execute. Di sini respons yang muncul yaitu dari 10 sampai 19, ada 10 data. Jadi 1 di sini maksudnya adalah halaman ke-1, di mana untuk halamannya mulai dari 0 ya. Jadi setiap halaman memiliki 10 data yang akan ditampilkan. Jika kita kosongkan, itu defaultnya akan berisi nilai ke halaman 0. Jadi halaman 0 atau halaman pertama ya. Jadi akan memunculkan data dari ID 0 sampai ID 9. Jika kita ubah atau kita isi datanya ke ID 3, ke nilai 3, maka respon bodinya akan mulai dari ID 30 sampai 39. Sekian lab yang telah saya lakukan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.